Saya nggak ingin menggantungkan pada orang lain. Saya nggak ingin ngemis kepada orang lain. Saya nggak ingin menjadi tangan di atas. Saya akan berusaha. Dia sabar dalam usahanya. Walaupun urusan dunia, urusan akhirat dia nggak ngerti. Tapi kan sesuatu yang baik, dia gak nyolong pengen apik, oleh Allah dikasih jalan. Neng dunia boleh itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillahirrabbilalamin. Senang sekali saya, Nailin RA, bisa membersamai kembali Jamaah Manajemen Islam yang disiarkan dari Lingkar TV. Baik, pada sore hari ini kajian kita akan membahas mengenai manajemen sabar. Sabar ini erat kaitannya dengan puasa Ramadan juga. Nah, gimana kita bisa puasa dengan sempurna kalau kita nggak belajar mengenai sabar? Bagaimana puasa kita bisa sempurna kalau kita nggak sabar menahan lapar dan dahaga? Bagaimana kita bisa puasa dengan sempurna kalau kita nggak belajar sabar menahan hawa nafsu? Nah, beruntung sekali pada sore hari ini saya sudah dibersamai dengan Ustadz Judi Murtado yang akan mengajarkan kepada kita mengenai manajemen sabar. Mari sama-sama kita simak. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu, saudara-saudara sedaya yang dirahmati Allah, mari kita syukuri, kita membaca hamdalah sarang-sarang Alhamdulillahirabbil alamin. Di hari puasa, di bulan Ramadan, pembakaran semua kotoran fisik, kotoran hati, kotoran pikiran, kotoran harta, kotoran berupa dosa-dosa kita, semuanya amal-amal kita dilipat gandakan. Monggo. Di sana masih ada. Jadi monggo. Jadi pada kesempatan yang baik ini, mari kita melakukan, membuka hati kita untuk biar wawasan hati kita bertambah lama, bertambah baik. Bagi kami, kajian ini merupakan uji coba yang terus disempurnakan. Maka ada salah satu yang menonton kajian ini, Pak, kalau bisa selalu ada ayat yang dibaca. Kami sebetulnya punya sistematika, tapi untuk paket 2 sampai 3 jam itu biasanya topik itu dibahas tuntas. Ada awal kata itu, pengertian maknanya, hadis Quran yang mendukungnya, terus kekuatan atau manfaatnya, terus cerita-cerita yang mendukung sehingga kita bisa termotivasi di dalamnya, terus solusi-solusi problematika kehidupan yang berkaitan dengan itu. Nah, prinsip kenapa kita menonjolkan bahwa semua tuntunan Islam itu cahaya yang menerangi, makin banyak dari semuanya, makin kapan makin jelas hati kita untuk melihat mana yang benar, mana yang enggak. Nah, dari situlah sebetulnya
Artinya tuntunan itu harus dikelola dengan baik. Diawali kita paham, terus kemudian kita imani, kita yakini bahwa itu tuntunan selalu membawa kebaikan. Allah itu selalu dalam keadaan benar dan baik, semua tuntunannya. Nah, sehingga connect, cara kita ini hidup di dunia ini ketemu, oh ternyata ada suluh, ada cahaya yang kita menuju ke sana lah. Sudah ditudui doa-doa yang kita selalu bacakan di Al-Fatihah. Ini saya ulangi, kenapa ya? Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah jalan lurus. Jalan lurus itu menurut banyak ahli tafsir itu jalan tol, jalan paling cepat, paling mudah. Bayangin aja, kalau yang paling gampang kan lurus pleng gitu toh, iya toh, gak belok ke sana gitu. Ngapain gitu, langsung ke sana untuk menuju ridho Allah yang penuh kenikmatan, dan itu harus kita rasakan penuh kenikmatan. Maka sebetulnya waktu yang singkat ini, topik-topik itu kalau jenengan nanti kita kaji ulang, kita sudah pakai poin-poin di situ, kita simpan manajemen sabar, kita simpan sampai 150 sampai 200 lebih, itu gak ada batasnya. Itu nanti tak lengkapi dengan cerita-cerita apa-apa, mungkin ngaduk sama apa biar diterapkan di dunia pendidikan, test case begitu. Nah ini test case untuk di siaran TV, jadi waktunya sangat terbatas. Tapi cobalah ada masukan apa, monggo. Kita ini tujuannya apa? Umat kita ini wes punya Tuhan terbaik, punya Rasul teladan terbaik, punya tuntunan yang sudah didok oleh Allah itu sempurna, dan itu berujung harusnya menjadi khairul ummah yang nggak diinjek-injek, nggak jadi buwe sana sini, jadi tangan di atas, jadi orang yang rahmatan lil alamin, nyok, jadi pendekar ilmu kayak zaman dulu, ahli matematika orang Islam, ahli kedokteran orang Islam, ahli falak kedokteran orang Islam dan sebagainya. Angkan dulu itu namanya ya orang Islam, contohnya seperti itu. Jadi begitu, sehingga kita ini khairul ummah yang tangannya di atas harusnya menjadi rahmatan lil alamin. Ada yang salah karena pola dakwah kita ini ceplok sana sini, banyak yang nggak kena. Nah sehingga apa? Sehingga jangankan kita baru tahu gitu aja, paham aja belum, apalagi diimani. Padahal keimanan itu kalau sudah masuk ke hati, mau godaan kayak apa aja bisa terkendali dengan baik. Belum lagi kalau semangatnya disempurnakan sampai dia hobi dakwah, hobi mengajarkan. Jadi seperti itu. Sampai sekarang aja kiai saya dulu itu, kiai yang memang di spesialis di tafsir itu, Istighfari, udah meninggal. Itu saya itu utuh-utuh mau belajar itu, digoleknya waktu. Saya sendirian itu golek waktu, habis asar, Mas ya, kira-kira setengah jam, mau nggak? Aku dewean lo dilayani waktu itu. Terus saya tanya, Pak, kok iso-iso ini cuma satu orang aja, kok jenengan layani? Nah, dia terus cerita, berapa banyak kita kesana kesini, ada ribuan kita ngomong, cuma buku pengki tentang tidak dihayati. Dan sedangkan ada orang yang sungguh-sungguh mau golek ilmu, mungkin perejinganku dinilai sungguh-sungguh gitu ya, walaupun jenau gitu ya. Kadang kita sering diskusi, malah dia curhat ke saya itu, wah anaknya oleh muantu wong sugih, Islami kuat wong Bandung, iki cobaan atau apa gitu. Nah aku jawabnya goblok-goblokan aja pakai ilmu kita. Insya Allah itu adalah jalan tidak disangka-sangka dari Allah
untuk memberi rezeki yang barokah. Habis kawin begitu kan, itu anunya dibangun semua, apa namanya, sekolah-sekolah, apa tempat anunya itu dibangun, sugih banget. Padahal anakku ya tak pikir ya gak wayu-wayu nemen. Ya dia sekolah di Unisba. Ini kisah nyata, contoh curhat ke saya itu. Nah, gitu ya. Nah, saya di situ apa? Kadang satu orang pun kalau dia sungguh-sungguh dan masuk ke hati, boleh jadi satu ini lebih banyak manfaatnya daripada kita kemana-mana cuma sekedar aksesori acara. Mungkin ya wis ngene ben etoke jangkepan ben ketoke piye ben ketoke ono acara kayak gitu, tapi tidak diseriusi. Nah, makanya sebetulnya nanti kalau ini ya, sabar itu kudu dikelola, sholat itu dikelola. Padahal sholat kalau misalnya kita contohnya ya, kalau syukur ya, misalnya sholat aja, sholat itu puncaknya itu dia khusyuk, dia wudhunya bagus, suci semuanya, dan dia tahu itu, dan dia seperti dilihat oleh Allah. Khusyuknya itu seperti dia selalu akan kembali kepada Allah. Kemudian dia jaga sholatnya, sunat-sunatnya, sholat jamaahnya, di masjidnya, tahajudnya, bacaan-bacaan dihayati sepenuh hati, sehingga dia sehat fisik, sehat hati, sehat pikiran. Bahkan kan banyak orang Islam gara-gara sholat. Hembe masuk Islam gara-gara sholat. Profesor itu, ya toh? Orang Amerika, profesor perempuan masuk Islam gara-gara sujudnya sholat. Satu-satunya posisi sujud yang paling ampuh menerobos tekanan darah masuk di otak kita, sehingga di otak, salah satu otak di situ jarang kena darah, dengan sujud itu bisa masuk ke situ. Dan otak itu, sel-sel itu kalau masuk ke darah, dia akan sehat, dia akan nyumber sebagai bagian dari kecerdasan, sebagai bagian dari meningkatkan daya tahan tubuh kita. Kan masuk Islam gara-gara itu. Jadi begitu banyaknya. Nah, kita gali, maka satu persatu yuk sabar saja. Sabar saja. Ini di puasa ini sangat erat dengan sabar, menahan. Karena kalau dari asalnya sabar itu sobaro, itu kata dasarnya. Tapi kalau kata bendanya asobru misalnya begitu. Intinya menahan diri, tidak berkeluh kesah, tidak patah arang dan sebagainya untuk sesuatu hal yang kita inginkan, yang kita lakukan agar sesuai dengan tuntunan Islam. Jadi sabar ini hanya satu di ayat itu, di Quran itu tak belajar itu kata-kata tanpa batas itu ada di sabar. Dibayang no ya. Makanya ilmu mengelola sabar sebagai kunci keberhasilan di segala bidang kehidupan. Yang ngelola anak, yang ngelola ekonomi, yang ngelola apapun, sabar. Ya. Sabar itu ya akhirnya suatu saat bisa, suatu saat bisa. Dulu saya SMA kan, ya bukan mau pamer ya, ini donor darah ya. Itu pengen tuh. Nah, 100 itu ketemu presiden katanya kan, pengen gitu ya. Sekarang alhamdulillah saya 116 itu. Nah, ini baju ini kon ke Jakarta tapi nggak jadi ya wis tak pakai aja gitu ya. Dapat gratis gitu ya, contohnya seperti itu. Ya dan tidak banyak yang sudah di atas 110 itu tidak banyak. Alhamdulillah kita begitu. Jadi cita-cita seperti yang kita ceritakan, aku pengen kawin sekitar 25, aku pengen di rumah sekitar ini, aku pengen haji sebelum 40. Alhamdulillah kok kecapek. Tapi dengan niat yang otak sambil kita sibuk sana sini, Allah memberikan jalan keluar. Lana dianahu subulana, itu hati kita jadi bergetar melihat begitu. Sopo ae yang sungguh-sungguh jahadu fina di dalam jalannya Allah, lana dianahu subulana, jalan-jalan keluar. Itu bolak-balik tak omong nih, karena itu kunci dari kita ini membangun semangat. Pokok kalau kita sungguh-sungguh nemoni jalan, nggak iso hari ini, besok ini gitu dan seterusnya. Ya. Jadi ini untuk menggapai cita-cita kita tanpa batas. Ya. Kenapa?
Karena kita punya niat gitu, kita sungguh-sungguh golek ilmu nih. Jangankan seperti itu. Wong gak Islam saja yang namanya peraih Nobel yang menemukan yang namanya lampu, gitu, Edison ya, itu gak pasti Tuhan dia gak ngerti Allah, pasti Tuhan akan membuat bahan yang bahan itu apa juga nggak ngerti, tak boleh ini dindi wis duwe kuntek walaupun kadang dinyek sana nyek sini ngopo percobaan gak didadi, karena saya tahu ini manfaatnya besar sekali untuk manusia. Dia nggak muslim di dunia dikabulkan karena sifat Rahman Allah. Sifat Rahman itu berlaku untuk semuanya. Rahim untuk orang muslim yang hubungannya dengan nanti ridho Allah menuju ke surga. Tapi wong sing gak nate sholat kok bojone kenceng, gak nate nyolong, gak nate bujuki nek janji, gak nate bejo, gak nate sing macam-macam gitu, pokoknya dia lakunya baik walaupun gak dia agama, sungguh-sungguh dia akan berhasil. Sunatullahnya seperti itu. Neng di akhirat nanti dia enggak masuk surga. Itu contohnya gitu. Allah begitu adilnya. Tapi dalam Islam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, jadi kalau kita lihat ya, ini penyemangat kita ya, mainkan hati kita untuk merasakan, untuk mengerti, untuk paling tidak tambahlah keimanan kita, wawasan dan sebagainya. Mari kita rubah yang semula mungkin kita ini banyak kekotorannya sekarang menjadi ini. Ayo kita sepakat cari ilmunya, karena semua itu, dan kita selalu dipatok. Suatu saat kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, makna sabar, sobaroh ya, asobru kalau bahasa anunya, ya. Nah, itu inti diutek-utek dari banyak tafsir dan coba diutek, pokoknya berhubungan dengan tahan uji, tabah, teguh iman, kekeh banget. Tapi kekeh dalam pengertian yang benar, dia punya cita-cita, dia menjalankan. Nah, kalau kena musibah, ini bisa berupa musibah, ujian, cobaan dan sebagainya, ancaman, fitnah dan sebagainya. Dia menghadapi semua macam kesulitan itu dengan tahan uji, tabah, teguh iman, dia tetap kekeh. Wah, aku susah duit, ndelok hilang dan sebagainya, ini terus ditawari, melo aku nanti tak kasih amplop, tapi apa misalnya begitu, apa nyoblos tertentu atau apa misalkan ada suatu apa namanya lembaga dan sebagainya, ikut dan sebagainya, enggak lah. Oh, itu juga enggak bagus, ajakan enggak bagus, saya akan tetap begini, enggak apa-apa, aku golek tempat lain dan sebagainya. Contohnya pada waktu kita bangun masjid itu kan, ditawani tapi ya kira-kira 30-50% dintonya, itu berarti kita mendorong yang namanya korupsi. Aku mau tenan, golek lian iso. Saya beberapa kali bangun masjid ya di Bogor dan sebagainya, iso Pak, nggak usah kita ini nabrak yang kayak gitu. Golek sing enak-enak tapi 50% dipotong, tanda tangan 100 tapi 50 dapat 50 juta. Kan enak kali tanda tangannya. Kalau saya enggak. Ya enak, tapi kita menggelundungkan kebiasaan korup yang itu ujung-ujungnya adalah yang dirugikan rakyat. Nah, jadi begitu. Nah, di bidang apa tantangan ini ya? Kita teguh iman menjaga ketaatan. Nah, ini di banyak buku itu ketaatan terhadap tuntunan Islam dengan sepenuh hati. Ketaatan tuntunan Islam itu apa? Ya taat terhadap perintah dan taat menghindari, menahan diri dari larangan, terutama sing maksiat-maksiat itu. Tapi tambahannya kita terus semangat berjuang dalam menggapai cita-cita mulia kita. Karena kita harus punya visi. Inilah jadi makna manajemen connect, bahwa kita ini dalam hidup tuh pengen apa? Pengen yang surga, pengen jadi wong api, pengen jadi wong lomo. Kayak apa itu? Ayo kita simpulkan. Kita punya istri yang baik dan sebagainya. Itu dalam koridor mulia, yaitu baik, benar, dan diridhoi Allah. Kita break, monggo.
Oke, nah demikian ya jemaah, tadi kita belajar mengenai makna sabar, bahwa sabar itu adalah kunci kesuksesan di segala bidang. Kita akan lanjutkan lagi tentang episode kita pada hari ini mengenai manajemen sabar, tapi kita akan kembali setelah jeda pariwara berikut ini. Kafah Mart Muslim Store Pati, toko perlengkapan haji dan umroh terkomplit dan berkualitas sekarisidenan Pati. Permisi Mbak. Monggo, Assalamualaikum. Selamat datang di Kafah Mart Mbak. Ada yang bisa saya bantu? Nah ini Mbak, kebetulan aku mau cari perlengkapan umrah dan juga oleh-oleh umrah ada? Ada Mbak, di sini semua perlengkapan oleh-olehnya sudah lengkap Mbak. Mari saya antar. Oke. Mau cari perlengkapan haji dan umroh? Ada. Mau cari mukena dan sajadah? Ada dong pastinya. Atau mau cari oleh-oleh haji dan umroh? Juga ada. Perlengkapan dan busana muslim pun ada juga loh. Komplit banget kan? Di Kafah Mart Muslim Store Pati juga menyediakan produk-produk kebutuhan sehari-hari, aneka herbal dan madu, serta aneka kurma. Selain berbelanja, Anda juga bisa berkonsultasi mengenai problematika bisnis dan keluarga muslim secara gratis loh. Kafah Mart Muslim Store Pati ada di Jalan Syekh Jangkung Pati nomor 11, Kelurahan Pati Kidul, Kecamatan Pati Kota, Kabupaten Pati. Buka setiap hari mulai dari jam 7.30 pagi sampai dengan jam 9 malam. Sekarang, gak perlu bingung lagi. Datang dan pilih sendiri sesuai kebutuhanmu. Kafah Mart Muslim Store Pati, belanja puas, pasti berkah. Monggo Mbak. Terima kasih telah belanja di Kafah Mart. Semoga berkah ya Mbak. Mumpung libur, mau cari wisata yang anti mainstream di Pati di mana ya? Ini dia, wisata batik Yuliati Warno. Selain melihat koleksi hingga berbelanja batik di wisata batik Pati Yuliati Warno, kamu juga bisa mencoba sensasi membatik yang ditemani oleh pemandu profesional dan handal di bidangnya. Nah, mumpung lagi di sini, gak afdol rasanya kalau gak nyobain baju batik. Dengan mengusung konsep sebagai tempat edukasi dan wisata batik Pati Yuliati Warno ini hadir dengan tujuan agar pengunjung dapat melihat dan terlibat secara langsung dalam proses pembuatan batik di semua tahapannya. Wisata batik Pati Yuliati Warno terletak di Jalan Sunan Ngerang, Jalan Juwana Tayu, Kilometer 3, Desa Langanharjo, RT 7 RW 3, Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Hubungi nomor 081 326 693 300 atau 082 137 769 333 untuk reservasi lebih lanjut. Ayo, datang langsung ke wisata batik Yuliati Warno dan rasakan sendiri sensasi membatik langsung dari ahlinya. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV.
Ya, masih bersama saya Nailin RA dalam Manajemen Sabar bersama dengan Ustadz Juli Murtado. Nah, tadi kita sudah belajar makna sabar dan kita akan memperdalamnya lagi mengenai manfaat sabar ini. Silakan Ustadz. Jadi kembali ya, sabar itu tahan uji, kekeh mempertahankan prinsip yang benar di dalam melangkah melakukan sesuatu. Jadi godaan apapun, bisa berupa materi, harta, tahta, wanita, jabatan, misalnya gitu ya, dan sebagainya. Kalau itu nggak jelas, kalau itu sesuatu yang tidak benar dan sebagainya, sudah nggak mau. Kesulitan apapun, mungkin yang namanya kena musibah, kecelakaan, rumah kebakar, atau apa, atau lagi sakit keras, dan sebagainya. Apapun kesulitannya, kita tetap kekeh dalam pendirian atau prinsip yang baik. Nah, wong loro, kekeh itu apa? Sabar itu apa? Ya dia harus menerima. Ini memang sakit, aku terima sebagai takdirku. Mungkin penyebabnya saya dulu sering rokok, mungkin saya dulu sering ngombe, mungkin saya dulu sering numpak sepeda motor terus ben gagah no, buka dodo dan terusnya dan sebagainya, 10 kilo bendino suwe-suwe kena yang namanya paru-paru basah dan sebagainya. Mungkin ada kelemahan-kelemahan lain yang pada saat itu kita kurang sadar. Yo tak terima sih loro iki. Tapi setelah saya terima apa wis pasrah, maka sabar itu salah kalau dihubungkan dengan wis pasrah, wis karep-karep mulai ya wis. Aku ya wis ngene, aku pengen yo gak ndek duit, aku ya wis gak mungkin iso haji atau umrah. Aku ya wis piye wis pokoke apa anakku yo nakal-nakal ngono wis karepmu pengen yo angel. Alasan tok aja yang membuat kita tidak bergerak maju ke ini, padahal itu kan masalah, nggak sesuai dengan cita-cita kita, sesuai dengan Allah nggak. Allah menghendaki hasanah dunia, hasanah akhirat. Iki jajannya anakku ini apa, kekurangannya apa? Ayo kita bina, kita contohi, kita ini kan kekurangannya apa nih, kita contoh sebelum kita mati ya, kita harus jadi backupnya dia dan seterusnya dan seterusnya. Loro juga begitu. Ya kita berdoa sama Allah apa-apa sambil kita ngikuti alternatif apa, buka-buka apa. Oh ternyata ini ada herbal yang gini, ada yang lebih murah, ada yang gini, pijat refleksinya ini dan sebagainya. Gabung semuanya, minum air hangat dan sebagainya. Wah, aku senangnya minum es sampai 3 gelas entak. Aku biasanya mbak sirup namanya, diabetesnya bisa mudah karena wong tuaku duitnya. Ya itu kan memang salah-salah yang kelemahan kita. Tidak ada musibah kecuali karena kelemahan kita. Nah, kelemahan kita ini ada 2. Kelemahan yang disengaja berupa dosa, melanggar aturan. Kelemahan karena kita ini kebodohan, mungkin kelalaian, mungkin nggak sadar begitu. Bareng sadar, oh iya ya dan seterusnya dan seterusnya. Ya kita apa? Ya kita berusaha menyembuh, terima dengan kesembuhan. Itu langsung menggugurkan dosa-dosa kita. Sopo sing sabar dalam menderita sakit, menderita apa itu gitu. Contohnya Nabi Ayub, dia wis lomo api dan sebagainya, ibu istrinya, anaknya cukup banyak, oleh Allah diuji, sakitnya sampai bau kemana-mana, tonggo-tonggo ini Melayu kabeh menghina, kadang mungkin salah, ada yang memfitnah, mungkin dia salah, mungkin anaknya juga meninggal semuanya, terus ibunya kadang sebagian ada yang cerita itu sempat agak tergoda dan sebagainya. Tapi suatu saat dia tetap sabar, berharap sama Allah, ini ujian, sabar, tidak benci wong-wong sing ngenyek dia dan sebagainya. Dia tetap tegak sama Allah. Tuh katanya Allah kepada malaikat, tuh lihat hambaku dalam keadaan tak uji, tetap sabar dia tetap kenceng, tidak mau melakukan hal-hal itu, marah, emosi, balik fitnah dan sebagainya, menyeksa, enggak, dia tetap tenang, tetap itu, akhirnya sembuh, akhirnya balik lagi, tambah sugih, keluarganya balik yang bagus lagi, tetap wong sing balik tadi juga dia lumoni, tidak dia benci dan sebagainya, tambah sukses. Gak ada ceritanya hasil dari ujian itu tambah mengkeret, gak ada. Justru Ibrahim hasil ujiannya berdoa 3 untuk Makkah,
ditambah 4. Stabil, aman. Sehingga sampai sekarang itu neng kono kuwi yang namanya kurma 1 rial ya oleh sakmono, sampai saiki 1 rial ya oleh sakmono. Perkara 1 rial itu dolarnya naik nggak urusan, tapi nek 1 rial ya dapat seperti itu. Contoh seperti saking amannya dan sebagainya. Nah, seperti itulah sabar. Semua rasul-rasul itu dicap sabar oleh Allah. Nabi Yusuf padahal dia begitu, dia pengen malah daripada tergoda perempuan, ya tahu sing goda itu dia yang penjara, kok sampai dilalek nih bertahun-tahun, tapi dia tetap sabar membina ininya, tetap sholat ini. Oleh Allah dibuat skenario, ada timing khusus di mana di situ momen itu menjadi kunci balik suksesnya Nabi Yusuf. Suatu saat rojone ngimpi. Nek dhek bar metu mungkin kegoda dan sebagainya. Dhek dilalek nih bahwa dia itu sakjane bener tapi dihukum gitu toh, difitnah gitu kan oleh istrinya Firaun, istrinya apa rajanya itu. Ada timing khusus di mana rajanya ngimpi, aku ketemu sama apa sapi ya toh, 7 sitok lemu-lemu, sitok kurus-kurus, terus sing kurus itu memakan sapi yang gemuk-gemuk. Apa itu mimpinya? Kabeh gak iso. Pas di penjara di situ dia karena dakwah, dia terus kekeh menjalankan ini, sabar, kekeh, berprinsip menjalankan kebenaran dimanapun berada. Nggak di penjara ritek, dia merdeka. Akhirnya orang yang pernah ditolong, yang satu ditutup mati, yang satu dia jadi anunya raja, ya toh. Akhirnya dia tahu, ya raja, saya lupa dulu nggak mau nyampaikan. Oleh Allah dilupa nih dia. Padahal oleh Nabi Yusuf pada waktu dia mau metu karena sudah tahu ini tafsirannya oleh Allah dikasih ilmu begitu. Tolong nanti sampaikan ke raja ya, kesuwan saya ini di penjara bukan dosa. Itu dulu direkayasa ben istrinya itu nggak rusak jenenge gitu lah, karena dia mau begitu kan. Nah seperti itu dilalali sampai Allah maha tahu, memang tak dilalek nih Allah. Tunggu timing yang tepat, timingnya pas rojo mimpi nggak ono sing iso jawab, ada yang usul, ya raja, saya punya orang yang di penjara begitu lah. Akhirnya dipanggil, menunjukkan. Akhirnya istrinya tadi itu menyadari memang dulu sing salah itu duduk Nabi Yusuf, dan dia sebagai tuannya dulu rajanya untuk menghormat bahwa apapun saya akan hormat sama tuannya asalkan itu sesuatu yang baik. Dan gitu akhirnya dijadikan bendahara. Kon milih jenengan cocoknya jabatan opo, karena sudah saking percaya nih rojo nih, karena prosesnya memang begitu. Dia tahu istrinya yang begitu dan sebagainya selama ini dia tahu lah itu kredibel sekali di mata raja. Ada begitu, cocoknya kowe opo jabatannya, jadikan saya bendahara pada Menteri Keuangan kayak Sri Mulyani gitu kan. Ya sudah, akhirnya dia begitu akhirnya yang mau nguncal nih nenggone sumur dan anaknya dan sebagainya, akhirnya terjadilah kesabaran itu tanpa batas sampai mimpinya bahwa ada rembulan, ada matahari, ada 7 bintang yang hormat sama dia, yaitu bapak ibu anak-anaknya. Walaupun anak-anak biyen nyilakane dia, tapi tidak ada kebencian, karena kebencian itu dilarang oleh agama, untuk dulure dhewe dan sebagainya. Ini contoh ya, banyak. Jadi intinya cerminan karakter sabar, dia teguh iman, punya pendirian, punya prinsip yang kokoh. Enggak lah kalau gitu, enggak lah dan sebagainya. Tenang, teduh, rendah hati, berlapang dada, sopan, santun. Nah ini saya mesti banyak belajar juga di sini. Nah, bagaimana ya menjadi tenang, santun, halus, toleransi, akal sehat, logis, terbuka, matang, tidak kasar, tidak emosian. Kadang-kadang saya masih emosian ya kalau ketemu sama sesuatu yang sangat jengkelin. Misalkan gitu ya, berarti harus latihan ini, latihan sabar lagi, mengeluh, mutungan dan sebagainya. Dan yang terakhir yang tidak banyak dikupas karena itu tafsiran yang dulu, zaman sekarang yang global.
bagaimana sabar ini diwujudkan lagi, ya, ditambahi, bukan membatalkan yang atas, ditambahi dengan semangat pantang menyerah sampai cita-cita itu mulianya bisa kecapai dalam keadaan apapun juga. Contohnya Nabi Daud, wis dadi raja wis hanya 10% yang mau berangkat. Dari 10% panas banget, ono kali ojo gagan ngombe ya, ngombe sak cukupe aja. Sing 90% ngombe, karena 10% kalau 10% karena 1% sing maju perang. Ngono pun pada waktu rajanya di depan, sapa sing wani mbakku ayo maju ngono. Akhirnya rajane dhewe cek grogi. Nabi Daud dengan mantapnya, aku tak maju. Ini adalah raja zalim yang harus saya lawan agar supaya tidak menzalimi semuanya. Maju kan. Musuh ketepel, ya toh? Padahal rajanya raksasa, padahal terkenal pasukan paling kuat. Ndelalah menang Pak di ketepel gitu. Kena ininya, apakah dia etak-etakan ketepel? Enggak, dia sudah latihan ketepel. Dan apa? Enggak, dia harus ada persiapan. Dan itu yang menyebabkan. Jadi jangan ngawur. Aku suami mau. Demo ngawur nggak pakai dasar ngono guys, percuma ya, harus pakai dasar yang benar dan sebagainya. Ini begitu ya. Nah, dari situlah maka kita coba ya ini ya, contohnya gini ya. Saya sebetulnya sudah punya sistematikanya. Cuma waktu terbatas beda. Kalau kita nyampe yang dua pasti tahap pertama inilah ini. Ini contohnya. Langsung aja ya. Pengertiannya ya. Ini salah satu, ada 185 kalau nggak salah yang terkait dengan sabar di Quran tok gitu, belum hadis ya. Hai orang-orang yang beriman. Nah, untuk yang beriman, jadikan sabar sholat penolongmu. Sabar sholat. Allah memberikan tuntunan cahaya berupa sabar dan sholat. Sholat itu hablum minallah tertinggi, simbol hablum minallah, hubungan kita dengan Allah, ngormat sama Allah tertinggi itu simbolnya sholat. Sabar itu simbol perjuangan ikhtiar kita yang sungguh-sungguh manjat sampai jebol itu cita-cita kita. Jadikan dua itu yang tahan uji sama kita hubungan dengan Allah terus, ibadah paling puncak kepada Allah, maka sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Kekuatan Allah termasuk malaikat, termasuk angin, termasuk apa aja, termasuk situasi dan kondisi dan sebagainya, orang-orang atau apapun itu Allah beserta orang-orang yang sabar. Innallaha ma'asyabirin. Nah, di sini ada lagi. Sebetulnya banyak ya, tapi ya kakean nanti kalau kita lihat ya. Ya, jadikan sabar dan sholat jadi penolongmu, dan sesungguhnya yang dimana sungguh berat. Allah sudah ngandani abet iku salat sing tenanan, sabar sing tenanan. Biasanya wong mutungan, bacane wong ini digodhong ini, alah wis gak kuat aku. Ini aku mangan mung ngene tok, kancaku mangane ngono gak kuat aku dan sebagainya. Nah, sungguh berat kecuali orang yang khusyuk. Nah, nanti cerita tentang khusyuk juga ada. Manajemen khusyuk. Ya, intinya seperti itu. Ya, khusyuk itu orang yang melakukan sesuatu yang itu seakan-akan dia dilihat oleh Allah dan dia akan merasa pasti suatu saat kembali kepada Allah, connect dengan yang namanya hari akhir begitu ya. Maka ada lagi cerita ini ya. Sungguh kami akan berikan cobaan kepadamu, sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta jiwa, mungkin keluarga sing akal setengah mati dan sebagainya, dan berikanlah berita gembira. Senangkanlah dengan berita gembira kepada orang-orang sabar, yaitu bila ditimpa musibah mereka mengucap innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, sudah dikembalikan pada Allah. Semuanya itu ngikutin takdir Allah. Mungkin kita punya kelemahan, kita akan perbaiki. Tapi hari ini takdir itu begitu, ya sudah terima dulu. Segala sesuatu kembali kepada Allah. Nah, jadi ceritanya ada begitu. Nah, inilah yang membuat musibah-musibah jadi enteng dan sebagainya, dan mudah mendapatkan solusi. Nah, musibah itu solusinya ya harus kita sabar, terima dulu sambil mencari penyebabnya dulu biar gak terulang lagi, dan seterusnya sambil kita mencari bantuan-bantuan kepada Allah maupun ke yang lain, misalnya usaha kita dan sebagainya. Ya, jadi seperti itu. Nah, maka manfaat dari kekuatan yang namanya tuntunan cahaya sabar itu apa? Banyak sebetulnya.
Ya nek tak ruwiji nu gak mari-mari. Maka kalau yang dari atas itu terutama yang diutamakan jalan paling mudah menuju takwa. Padahal takwa itu kualitas terbaik. Takwa itu kita ada perasaan wedi sambil care, sambil hati-hati. Kok gek salah ya? Gek salah deh. Menjalankan yang benar pun sholat itu deh cek koreksi. Kok gek kurang sempurna ya sholatku. Sempurnakan terus. Apalagi yang betul-betul dilarang. Kok gek ini bareng gak jelas ya. Kok gek ada penipuan ya. Kok gek nanti ini merusak ya. Semacam tadi itu. Hampir semua ASN kalau ditanyakan misalkan tadi bantuan tadi itu, itu mah biasa. Ada dana sekian keluar biasanya ya semono, enggak ngono. Jadi seperti itu. Ada banyak sekitar takut ini. Proyek pemerintah pun jaluk 100 gelundung. Yang besoknya gak dikasih proyek lagi. Ya paling tidak 10%, 20%, 30% ya kudu ngono untuk iketan tanda terima kasih. Bener gak itu ya? Bener gak itu ya? Bener gak itu ya? Nek hatinya kotor, yang penting aku oleh duit. Tapi kalau hatinya begitu suci, dia begitu sapanya, enggak itu mendorong korupsi, mendorong memberikan harta yang itu untuk bancaan yang bukan hadiah. Pada harta itu ujung-ujungnya ditarik dari rakyat kecil, dari bayar PBB dan sebagainya. Berarti kita mendolimi sesuatu yang sebetulnya nggak baik untuk kita. Nah, jadi akan dikawal oleh kekuatan Allah di setiap langkahnya. Janji Allah ini akan ditolong, dimudahkan. Nah, kalau ini mau dioncai satu-satu ayat yang mana, jadi iso, tapi gak barbar. Akan ditolong, dimudahkan, dicarikan jalan keluar yang terbaik, jalan keluar yang terbaik. Ulet pantang menyerah dalam menggapai cita-cita. Kalau ulet pantang ngedor terus akhirnya dicapai. Ya seperti tadi itu, saya pengen gini, saya pengen wirausaha sebelum umur 50 gitu ya. Kita berusaha begitu dan seterusnya. Cita-cita diharapkan akan mudah tergapai tanpa batas. Oh boleh lah. Kita pengen haji, kita pengen ini, kita pengen ini, kita pengen. Wow, Nabi Sulaiman aja pengen kerajaannya nggak ono sing nyamai sampai kiamat. Yo, ya Allah gampang pun fayakun. Apalagi sing cuma pengen rodok sugih, pengen apa? Ya iso. Cuma ilmunya bagaimana? Kembali ke manajemen ikhtiar yang dulu. Nah bisa merasakan kemenangan dalam kesulitan apapun yang dihadapi. Tidak pernah merasa takut khawatir dan melembutkan hati, sopan santun, menyucikan, mendapat ampunan pahala besar. Ini ada ini ya, maghfiratahu wa ajron azimah. Jadi gitu ya, memperkuat semangat, sungguh-sungguh mudah mengambil hikmah keputusan terbaik, mencegah emosi, tidak mudah mengeluh, berpikir negatif, mutungan, menyuburkan keimanan, keikhlasan, keilmuan, keanugeraan dan sebagainya. Jadi rezekinya jadi berkah. Maka untuk membuat sabar sebetulnya banyak, tapi kalau dipers hanya 3, ya kita perkuat iman kita kepada Allah, iman terhadap tuntunan-tuntunan Allah dan sebagainya. Kita perkuat ilmu kita yang berkaitan dengan sabar itu. Misalkan anakku kok butek bauling semuamu apa ya? Ya ilmunya membina anakku piye gitu loh Pak, yang berkaitan dengan itu. Terus lakukan amal itu dengan soleh-soleh, take action namanya. Bahasa manajemennya itu take action. Ambil langkah, gak mau diem, gak hanya dipikir, gak hanya direnungi, ambil langkah aktif ya, yang sungguh-sungguh. Kan dulu ujungnya juga gitu, amal ikhtiar itu harus diterai azam dan sebagainya, ujung-ujungnya pelornya paling utama itu adalah sungguh-sungguh. Nah ini kok satu-satu kan perlu dioncai ben kita ini paham, nanti dikonek satu, konek lain dan sebagainya. Jadi seperti itu. Maka pentingnya sabar menghadapi musibah, cobaan, ketaatan dalam menjalani tuntunan. Jadi taat dalam menjalani tuntunan, aku kudu sholat, aku kudu puasa, aku kudu sedekah, aku kudu zakat. Piye ya gula ono ilmu nih gitu. Enggak tanya-tanya dan sebagainya. Terus menahan diri menghindari maksiat ini boleh enggak ini? Boleh enggak ini? Enggak boleh dan sebagainya. Cobalah kita taat dalam menghindari maksiat. Terus apa? Yang tidak banyak dikupas itu adalah sabar dalam menghadapi problema yang menyulitkan dalam kehidupan kita untuk menggapai cita-cita yang mulia, baik berkaitan dengan diri sendiri, ibadah kita, keluarga, ekonomi, pekerjaan, lingkungan, dakwah. Pokoknya begitu itu harus sabar. Caranya apa? Golek ilmu, imani dulu, golek ilmu, lakukan take action yang sungguh-sungguh dengan cara yang baik. Koreksi diri, perbaiki dalam ilmu manajemen. Kan dulu pernah ada dapat manajemen yang namanya intisari manajemen. Itu makanya nyatu total jadinya begitu. Saya coba. Coba. Ini judulnya
Do you think you have hope? Jangan pernah Because I tell you, menyerah. I'm down here, Never give. face down. And Dulu dia belajar ngadeg aja ratusan kali it should be dia. possible for me to get back up. Dan nak mutung kacau. You see, I Tapi will dia try 100 pengen. times to get up. And if I fail 100 times, if I fail and I give up, do you think that I'm ever going to get up? No. But if I fail, I try again and again and again. But I just want you to know that it's not the end. It matters how you're going to finish. Ratusan kali saya How you're nyoba. going to finish strong. Kadang frustasi, tapi tak semangati lagi dengan cita-cita saya. You will find Saya nggak ingin menggantungkan pada orang lain. Saya nggak ingin ngemis pada orang lain. Saya nggak ingin menjadi tangan di atas. Saya akan berusaha. Dia sabar dalam usahanya. Walaupun urusan dunia, urusan akhirat dia nggak ngerti. Tapi kan sesuatu yang baik. Dia nggak nyolong, pengen apik. Oleh Allah dikasih jalan. Neng dunia boleh itu, ya boleh. Nah Islam gak mungkui. Islam urusannya dunia sukses enak, akhirat sukses enak, kan gitu. Nah ini contoh, ya. Saya kira cukup begitu dulu. Kita lanjut dengan pertanyaan. Monggo silakan. Baik, kita sudah sampai di segmen terakhir. Silakan buat jamaah yang ingin bertanya dan mengkonsultasikan masalah hidupnya. Ya, silakan. Ada pertanyaan di belakang. Monggo, silakan. Silakan, Pak. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bapak Iskandar, RT 5, RW 4, Medan Pati Kidul. Saya ingin menanyakan manajemen kesabaran dalam arti kajian keluarga, Pak. Kita masyarakat kecil yang intinya sudah merasakan kesabaran dalam satu keluarga, tapi dalam satu keluarga itu ibaratnya anak-anak atau menantu sudah dibilangi beberapa kali yang kaitannya dengan ibadah. Kalau waktu ada adan selalu diingatkan, tapi sudah terbiasa diabaikan, Pak. Apakah langkah jadi seorang bapak setiap hari mengingatkan, terus kaitannya dengan itu diabaikan, disepelekan? Jalan langkah yang terbaik bagaimana? Mau tidak mau satu atap rumah, kita merasa tertekan sebagai seorang bapak, karena setiap hari bilang diabaikan, Pak. Dan untuk itu sekarang tuh pengaruh anak-anak itu kan banyak sekali, Pak. Seandainya dadan bapaknya sudah memberi contoh ke masjid, ibaratnya adzan, ibadah, tapi selalu sudah terbiasa. Apakah seorang bapak ini kalau pas terjadi meninggal termasuk pertanggungjawaban dosa besar atau kecil, Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa jenengan sekalian? Iya, Pak. Ji, monggo, ben sekalian aja. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, Pak, nama saya Bapak Subaiknyo Bendan, RT 5 RW 4. Yang saya tanyakan ini ada sangkut pautnya dengan menjalankan puasa bulan Ramadan. Baiknya itu melihat yaitu Quran surat Al-Baqarah ayat 183 yang artinya kurang lebih begini, ya hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu sekalian
menjalankan puasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu sekalian. Mudah-mudahan kamu sekalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya tanyakan gini Pak, orang-orang yang terdahulu itu diwajibkan menjalankan puasa. Nah ini dari Nabi dan Rasul, sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa, dan dilanjutkan oleh Nabi besar Muhammad Rasulullah SAW, itu puasanya sama atau tidak dengan puasanya umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Yang kedua kalinya itu masalah kiat-kiat yang merusak, yang membatalkan puasa, Pak. Itu apa saja? Nah itu pertanyaan dari saya. Mudah-mudahan kita semuanya ini menjalankan puasa bulan Ramadan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya gak apa. Baik, yang pertama saya memahami dari jenengan bertanya itu, niat untuk bina anak itu sudah jenengan punya. Iman itu memang kita orang tua harus bina anak. Nah, pertanyaannya kan dalam kondisi seperti sekarang, banyak seperti jenengan itu ngeluhnya. Wah, anak itu angel. Jangankan mumoh, kadang-kadang saking gede ngelawan, Pak. Wah, Pak, lewat gitu, gitu aja. Wis pokoknya ngono-ngono dan sebagainya. Artinya malah melukai hati. Itu memang karena zona zaman sekarang ini, pendidikan agama malah mau dihapus dan sebagainya. Padahal itu penting banget, pendidikan akhlak, moral dan sebagainya. Nah, kalau wong tuane dhewe sing nglakoni, di lapangan tidak ada pembinaan, tidak ada apa, tidak ada pengajian yang bisa ke anak-anak dan sebagainya, jadi kita berat. Nah, tetapi pertama niat itu pasti dicatat oleh Allah. Sekarang kan tinggal ikhtiarnya. Nah, ikhtiar sudah dilakukan, tapi belum sukses. Nah, jenengan dulu ikut manajemen ikhtiar sama manajemen intisari, kan di situ ada. Kita evaluasi. Kenapa ya? Oh, mungkin aku belum ngasih contoh. Aku kasih contoh rutin pening masjid, kadang wadan, kadang apa, untuk menunjukkan bapakmu itu sudah melakukan yang cukup baik untuk betul-betul ke sana. Bahwa suatu saat umpamanya aku ketiban, namanya takdir, biar untuk memberi contoh. Sebab ada loh ya, orang sadar setelah bapaknya meninggal, orang tua ibunya meninggal tuh akeh ceritanya. Setelah itu baru gitu, saya punya orang wetik banget kocok SMA. Setelah bapak ibunya dilalai, kecelakaan dua-duanya meninggal. Padahal dia adik papat. Itu dia wis kerja. Apa itu dia? Kesadaran tumbuh bang. Terus dia dilalai untuk konco iso kuliah nanggone luar negeri lagi sampai S3. Sehingga dia pejabat, jadi juga anaknya di sekolahnya jadi adik sekolahnya jadi kabeh. Petok aku tuh rodok lemu, wis gak celelean belas itu. Terus dia cerita, biar celelean, iya ada cerita Pak. Saya berbeda juga itu. Contoh tetaplah berbuat baik. Ya ini letaknya sabar. Tetaplah buat baik, beri contoh yang baik, golek ilmu nih, sebab ilmu itu bagian dari membangun kekuatan kesabaran. Ilmu ini didik ki piye, dengan halus, dengan apa, dikasih share-sharean WA ke situ dan sebagainya, sambil kita sabar ya wis pokoknya api-api. Jangankan seperti kayak anak kita yang masih seperti itu. Bayang no Nabi siapa anaknya bapaknya Nabi Yusuf? Bukan. Nabi Yakub. Ya, Nabi Yakub itu wah anak aja betik sing apik ngomong Yusuf ambek Binyamin. Binyamin. Iku aja difitnah. Ubah
Pak, jadi buat waktu wong tua gak adil. Iku duwe enak-enak nih, padahal saya yakin Yakub itu bukan enak-enak, rupanya dia apik-apik banget ya, pantas dia seneng kan gitu kan. Tapi nggak dalam materi dia tidak berbuat adil kok sama ini dan sebagainya. Wah ini suneng ngono buat daripada dia nggak berbuat adil begitu jahat gitu, wong tua jahat malah difitnah kayak gitu kan. Pateni aja. Wes ngene yo ojo dipateni lah. Waduh begitu Pak cemeng sumur. Wah ngene wes pokoknya ceritanya panjang itu. Nabi Yusuf itu di dalam surat Quran paling komplit. Mulai dari awal sampai ujung kesuksesannya itu diceritain kabeh, dan itu untuk menunjukkan Allah itu sudah tahu saat dulu ngeki sak pol-pole kono gitu, dia udah tahu kita nanti mau kemana, mau ke surga atau ke neraka, udah tahu. Tapi kita dilepas oleh Allah tergantung kemauan kita kan gitu kan. Nah jadi teruslah sama gula ilmu nih Pak, sebetulnya perlu tuh ilmu keluarga, ilmu membangun, mendidik anak itu perlu. Ada paket sebetulnya. Mendidik keluarga itu termasuk mendidik anak itu paketnya itu kalau nggak salah 5. Ya, masalah ekonomi, masalah mendidik anak, masalah hubungan keharmonian suami istri, dan lingkungan keluarga yang lainnya. Sebab itu penting tuh, kadang-kadang musuh moro tua gak cocok bisa geger ya iso ono kan. Ngopo begitu dan sebagainya. Musuh kanu ponakane begitu, adik bojone manggon kuno karena nggak ada, miskin macam-macam, malah selingkuh sama gitu. Pokoknya cerita keluarga banyak kan itu. Sudah bener, tinggal tingkatkan yang namanya ilmunya Pak, dan kesabarannya. Semuanya serahkan sama Allah. Dalam Islam yang penting hati, niatnya dan prosesnya. Maka Rasulullah itu sering di Quran itu dieleknya Allah, kamu itu hanya bertanggung jawab memperingati, ngeleknya menyampaikan wahyu. Hasil itu serahkan sama Allah saja. Jadi seperti itu. Tentu dengan kesantunan, ketenangan baik, contoh teladan yang bagus. Mudah-mudahan sambil ndongakne sama Allah, syukur-syukur dalam ilmu manajemen sedekah itu ada. Mbok sedekah apa paling tidak berupa apa, tenaga atau apapun. Menjadi RT itu kan juga bagian dari mengorbankan waktu kita gitu ya Pak Jum ya. Itu nggak dibayar loh kan gitu kan, dan sebagainya. Mudah-mudahan ini akan memudahkan anakku bisa lebih baik lagi ya Allah, ya Allah. Doa juga begitu. Maka ada ikhtiar itu gitu loh Pak, ikhtiar tadi ya, punya sasaran, moga-moga anak niatkan yang kuat, berdoalah minta dimudahkan, kuatkan iman, ilmu. Nah kalau ilmu ini kurang ya belajar, ikhlas kita, rencanakan, laksanakan sungguh-sungguh, doa, tawakal, evaluasi, cek, action, perbaikan. Lakukan itu dengan sabar gitu, intinya gitu Pak ya. Tapi niatnya sudah bagus ya. Ada orang tua yang nggak pernah mikir itu. Wah, anak yang boleh metik malah bangga. Wah, anakku loh Pak, setiap minggu tuh ganti uang, dipacari uang. Waduh dijak ngono sampai mulai jam 12. Minggu depan lioneh. Wah, anakku pengen wayu ya, pengen happy bangga ngono. Nggak tahunya terakhir celakaan kayak gitu. Pernah nggak? Pernah Pak. Pernah tonggo saya di Kediri, nggak usah tak sebut jenengnya. Contoh, nah yang ini tadi itu banyak ke teknis Pak. Jadi kalau emang yang membatalkan tadi kan ya jenenge poso, minum air, minum makan, ya yang disengaja ya bukan lali kan, dari pagi sampai itu, berhubungan juga begitu, ada dendanya berhubungan. Terus yang tidak lupa kalau itu saja sudah sah. Jadi, asalkan kita niatin. Tapi yang jadi penting dalam puasa ini karena pahalanya itu dari Allah langsung. Puasa itu untuk Allah. Jangan-jangan normalnya boleh kok malah dilarang kayak gitu kan. Maka Allah akan membalas. Disinilah letak kita puasa emosi, puasa nafsu untuk jelek berpikiran Allah itu dikendalikan. Ya itulah termasuk ngelatih sabar. Sebab kalau itu dilakukan, sakarepe dhewe ngene-ngene, bocok juga, nyolong juga dan sebagainya, boleh jadi kita hanya oleh dahaga wasuk wa atos ya istilahnya, lapar dan dahaga tok, batal nih puasa enggak sah tapi gak oleh pahalane gitu Pak. Jadi itu begitu. Terus apa tadi ya satunya lagi?
perbedaan puasa kita dengan umat yang terdahulu? Iya, itu justru menunjukkan bahwa kita ini rangkaian Islam semuanya menyembah Tuhan tauhid. Syariah dewe zaman biyen sak karep-karepmu mau njaluk buka lahan mau berapa ratus akar kamu kono gak ono wong dan sebagainya. Lama-lama makin kompleks, makin global dan sebagainya, diatur lebih sempurna. Maka puasa yang baik versi Islam itu ditunjukkan Daud. Tapi Islam dalam artian yang dibawa Rasulullah tidak menganjurkan sana. Ada puasa Ramadan 30 semuanya jadi suci, dosa-dosa kita dan pahalanya melimpah dan sebagainya. Tambahannya puasa sunat Senin Kemis Yaumil Bid. Makanya kalau orang biasa Senin Kemis Yaumil Bid, puasa begini itu seperti biasa, wenting gitu, nggak ada berat dan sebagainya. Jadi seperti itu. Jadi cukup begitu ya. Jadi penyempurnaan terus semua ajaran. Ada yang hubungan dengan tauhid tetap aja Allah itu satu. Tapi hubungan dengan syariah sempurnakan. Dise boleh minum bir, apa minum semendem, tapi terus sama Rasul. Ini banyak mudorotnya daripada manfaatnya, diharamkan. Terus begini dan seterusnya Pak Ji. Oke, cukup. Oke, cukup ya, karena waktunya ada lagi? Nggak ada. Oh, Bu Komar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tanya dengan sholat. Tadi kek sholatku. Terima kasih pencerahan dari Bapak Juli. Saya sangat terima kasih. Gini Pak, sholat itu kan ada aturan atau hukum poli yang harus dibaca. Antaranya takbir, antaranya Fatihah, antaranya dan lain-lain. Tapi saya lihat Pak, di Mesir atau kalau kita hubungan perwisata itu Fatihah itu harus dibaca. Maksudnya si makmum ingin mendapat 27 derajat, tapi si imam sudah ini ada tirikan yang ingin makmum. Nah itu sebetulnya Fatihahnya sudah ketinggalan. Berarti si makmum tadi itu cek tadi ya Pak ya. Tapi tak bisa cek orang tidak terima, cek tidak sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khusus mengenai orang yang telat sholat ya itu sebetulnya hukumnya sepele aja. Pokoknya dia wudhu niatnya wis sholat toh. Kalau ada jamaah bareng-bareng itu dan cepet toh ingat masuk shaf ya, takbiratul ihram, terus segera ikuti gerakan dia. Nek dia pas sujud ya ikuti sujud gitu. Neng kalau sujud berarti dia cek kurang satu, belum dia 1 rakaat. Kalau sebelum rukuk selesai, misalkan imam rukuk, cek lagi rukuk, kita Allahu Akbar tanpa Al-Fatihah karena ini sifatnya kekhususan. Ada hadis Bu, sahih insya Allah. Nanti kita golek ini. Nah, jadi Allahu Akbar walaupun tidak Al-Fatihah, tapi ini menyangkut masalah ada hadis khusus. Kalau hukum itu boleh aja, hukum haram babi. Tapi khusus untuk orang-orang yang dia itu istilahnya dalam keadaan yang darurat, tepatnya darurat. Nek gak maam apa-apa mati gitu ya. Wis aku haram mati yo begitu. Enggak boleh asalkan sekedarnya. Ojo sak gudene babi juga mulih mumpung aku ya arepe lara arepe mati ngono tak titili neh gak ngono. Pada saat itu tok ae. Itulah seperlunya. Itu oleh Allah dimaafkan karena Allah itu Maha. Kalau itu belum begini, itu kita oleh 1 rakaat. Tapi yang tidak dibolehkan untuk ditinggalkan takbiratul ihram. Jadi itu ada hadis khusus, karena hadisnya khusus itu bisa menjadikan rujukan dibandingkan hadis umum. Hadis umumnya kan orang tuh nggak sah kalau nggak Al-Fatihah begitu. Itu
rujukan umumnya. Jadi seperti tapi ada khusus. Nggih, ngaten nggih. Nanti di buku banyak itu. Nggih, monggo. Cukup nggih, cukup ya waktu ini nggih. Monggo. Baik, makasih. Nanti bisa diperdalam lagi ya. Demikian ya, karena waktu juga yang membatasi kita gitu. Terima kasih. Nih, sabar itu adalah kunci sukses di segala bidang kehidupan. Sabar itu tidak ada batasnya. Kalau ada batasnya, berarti belum cukup sabar. Terima kasih sudah mengikuti kajian dari awal hingga akhir. Ikuti terus kajian manajemen Islam bersama Ustadz Juli Murtado yang disiarkan di Lingkar TV setiap hari Selasa pukul 1 siang. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.